warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustadz dan rekan-rekan sekalian. Semoga Allah lindungi kita dan juga Allah jaga Ustadz, sekeluarga dan kita semua. Afwan Ustadz, izin bertanya. Anda nih dari Pekanbaru, Riau. Masya Allah. Sampai Pekanbaru Pak Anam. Iya, Anda masa-masa kecil tinggal bermain di daerah rumah orang tua antum nih Ustadz. Jalan Pandan, Masya Allah. Di mana tinggal Pak? Ambo tinggal di Panam gini Prodadi. Masya Allah. Dekat Masjid Abu Ad-Darda. Iya, Masya Allah. Silakan Pak Anam. Tapi Ustadz izin Afwan Ambo bertanya. Begini Ustadz, bagaimana pola akad jual beli tanah, tapi pembayarannya memakai emas antam? Bagaimana koridornya dalam tidak terjumus kepada keharaman dalam akad jual beli itu, Ustaz? Kemudian satu poin lagi, kita ada memediasikan suatu lahan milik pemerintah ya, lahan milik pemerintah, misalnya lahan milik negara yang boleh disewakan oleh pihak masyarakat. Lalu kami membantu memediasikan terjadinya transaksi sewa menyewa antara pihak investor dengan lahan yang milik pemerintah ini, Ustaz. Jadi kami sebagai mediasi ini tentang ini agar tidak salah rangka dalam tentu kami kan ada sedikit kerja yang kami dapatkan fee gitu Ustaz. Bagaimanakah yang hak kami sebagai mediasi ini agar agar mendapatkan kehalalan lah yang kami terima gitu Ustaz sebagai mediasi. Demikian Ustaz. Ada dua pertanyaan. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Baik Pak Anam, tapi saya juga ingin belajar juga ya Pak Anam, karena kita berbagi pengetahuan ya. Yang saya ketahui di negara kita ini pembayaran saya itu menggunakan rupiah Pak. Apakah boleh kita beli tanah pakai emas? Saya ingin belajar Pak. Ya, baik Ustaz. Jadi ini saya kan memediasikan antara memediasikan tanah. Kemudian memang calon pembeli ini dia nggak mau dia menguangkan dananya itu. Dia ingin mengurangi emas antamnya yang sudah ya izin Allah dia ada sedikit investasi di emas antam kan. Jadi polanya dia salah satunya ingin membeli tanah tapi akad jual belinya antara tanah dengan emas gitu. Jadi saya juga belum ini juga gitu, belum berani saya ini kan gitu kan. Kita belum bahas hukum syariatnya Pak ya. Tapi baru nanya hukum positifnya Pak. Emang boleh Pak di notaris nanti dicatat bayarnya pakai emas? Itulah yang saya belum ini Ustaz. Saya baru 2 hari ini kan apakah sejumlah dengan nilai transaksi tanah itu misalnya harganya 1 miliar kan, apakah dibayar dengan emas yang sejumlah 1 miliar kah atau bagaimana itu? Saya juga masih perlu belajar juga sih. Oke, baik. Berarti mungkin harganya 1 miliar tapi 1 miliar itu bayarnya pakai emas, gitu maksudnya. Jadi tetap aja yang dipakai adalah rupiah gitu ya, tapi rupiahnya ditukar lagi pakai emas bayarnya. Baik. Nah ini juga terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kuntu abiul ibila fil baqi. Dulu kata Abdullah bin Umar, saya menjual unta di pasar Baqi. Jadi Baqi itu memang terjadi perbedaan ulama. Baqi yang dimaksud dengan Abdullah bin Umar ini apakah tempat kuburan sekarang atau ada lagi sebelah utara? Maka wallahu ta'ala ya banyak ulama mengatakan Baqi sekarang itu dulu kuburannya tidak sebanyak sekarang, dulu sedikit ya. Jadi ada juga pasarnya, pasar hewan di sana. Jadi Abdullah bin Umar menjual unta di sana.
Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni abi'ul ibila bidananir fa'akhazid darahim." Ya Rasulullah, aku sering membeli unta, menjual unta pakai dinar, tapi orang-orang bayarnya pakai dirham. Ketika saya menjual pakai dirham, orang-orang bayarnya pakai dinar. Nah, sama dengan ini. Saya orang menjual tanah, ya, ternyata bayarnya pakai, dia harganya 1 miliar, tapi bayarnya pakai emas. Kan sama kan? Yeah. Nah, maka apa kata Nabi SAW? La ba'sa. Tidak mengapa bisi riyaumiha walaysa bainakum fi syai'. Ya. Badan tatafarragha laisa bainakum syai'. Tidak mengapa, artinya dibolehkan kata Nabi dengan syarat disepakati harga pada hari itu. Ya. Kemudian setelah itu pembayarnya harus tunai, tidak boleh tidak tunai. Nah, ini syarat Nabi SAW. Nah, misalkan disepakati harga 1 miliar, ya udah 1 miliar ini berapa emas, ya. Misalkan 1 miliar itu harga emasnya 100 gram, misalkan. 100 gram. Iya, 100 gram ya, anggap ya, 100 gram. Nah, maka harus diserahkan 100 gramnya tunai pada hari itu, pada transaksi. Nggak boleh sekarang 50 gram dulu ya, besok 50 gram. Nah, maka ini yang sah hanya yang 50 gram yang diserahkan. Berarti yang sah jual belinya hanya yang, misalkan tanah 1 hektar, berarti setengah hektarnya baru yang sah. Setengah hektarnya lagi kapan? Besok diulang lagi akadnya. Nah, itu yang disarankan Nabi SAW. Jadi boleh, Pak. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi caranya harus tunai kata Nabi kan, itu yang harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, mediasi antara masyarakat yang ingin menyewa tanah milik pemerintah, gitu Pak ya? Ya, betul. Jadi apa Ustaz? Jadi posisinya ada lahan yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk disewakan kepada pihak investor gitu. Jadi pihak investor ini memerintahkan saya untuk memediasikan itu gitu. Seharusnya kan kalau terjadi sewa menyewa ataupun jual beli ya, kami mediasi kan seharusnya mendapatkan fee dari pihak pemilik tanah itu kan. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Cuma kan ini pemerintah kan nggak mungkin kita meminta fee karena itu uang disetorkan ke negara semua gitu. Tidak ada kebijakan untuk fee gitu. Jadi apakah tentang itu apakah boleh kami mengambil fee kepada pihak investor, tapi jangkauan yang sesuai adab dan sesuai dengan prinsip agama berapa persen gitu Ustaz gitu. Dari antara terjadinya transaksi misalnya sekitar 1 miliar lah misalnya seperti itu gitu. Agar saya juga tidak salah melangkah dalam koridor memediasinya Ustaz, agar mendapatkan ridho dan keberkahan insyaallah. Ya. Adapun sebagai kita menjual jasa ya untuk mempertemukan ya, agar investor ini dia mendapatkan yang dia butuhkan, boleh saja kita sampaikan kepada investor, saya minta fee ya karena sudah mempertemukan dengan terjadinya akad jual beli kalau terjadi, maka itu dibolehkan aja ya. Yang mana akad jual beli jasa ini itu dibolehkan ya apabila syaratnya jasanya itu halal, kemudian jelas fee yang kita minta. Maka supaya halal kita minta fee-nya. Cuma jadi masalah berapa sih dalam Islam fee dalam sebagai mediator tersebut. Nah, dalam Islam tidak diatur. Ketika tidak diatur, maka dikembalikan saja kepada kebiasaan. Sebagaimana para ulama mengatakan al-adah muhakkamah. Suatu kebiasaan itu bisa dijadikan hukum ketika tidak diatur dalam syariat Islam. Maka dilihat saja Pak, biasanya berapa sih kita fee yang kita orang-orang menerapkan dalam jual beli tanah tersebut. Nah, itu yang kita ambil. Begitu Pak. Baik Ustaz. Syukran jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Akhirdi dan semuanya. Iya. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Bisa lanjut